Soul Land 2 Chapter 491. Penatua Song mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya melesat keluar. Tiba-tiba meledak tidak jauh di depannya, berubah menjadi gambar hijau. Itu adalah simbol Akademi Shrek. Tidak lama kemudian, lebih dari 10 sosok mendekat dari kejauhan. Huo Yuhao tertegun ketika melihat Putri Weina dari Kerajaan Jiwa Surgawi terbang di depan. Penguasa jiwa yang bersamanya juga cukup kuat. Mereka semua setidaknya sage jiwa 7 cincin. Sepertinya Akademi telah memberitahu mereka bahwa Penatua Song dan Dinyan memimpin sebuah tim. Inilah sebabnya mengapa ada sambutan yang begitu terhormat. Sisanya tidak tahu. Tapi Huo Yuhao jelas menyadari bahwa status Putri Weina di Kekaisaran Jiwa Surgawi sama seperti status Putri Jiu Jiu di Kekaisaran Luo Bintang. Segera, Putri Weina dan yang lainnya tiba di depan mereka. Mereka berhenti 30 meter jauhnya. Salam. Kamu pasti Penatua Song. Saya Weina dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Putri Weina menyapa Penatua Song. Mereka yang kuat biasanya dihormati. Penatua Song tersenyum dan berkata, Putri Weina, Anda tidak harus berdiri di atas upacara. Weina dengan cepat menoleh ke Huo Yuhao. Setelah sedikit mengangguk padanya, dia memberi isyarat agar Penatua Song mengikutinya. Master Jiwa dengan Weina juga memberi jalan bagi mereka dari Akademi Shrek untuk melanjutkan menuju kota Roh Surgawi. Tanda hubung, Weina dan Penatua Song terbang berdampingan. Saat mereka terbang, Weina dengan lembut menggambarkan situasi saat ini di garis depan. Meskipun telinga Huo Yuhao tidak sekuat matanya, dia masih bisa mendengar kata-kata Weina, karena dia tidak sengaja menurunkan suaranya. Putri Weina, bagaimana situasi di garis depan sekarang? Penatua Song bertanya padanya. Putri Weina menjawab, masih cukup stabil. Sejak Kekaisaran Luo Bintang menyerang Kekaisaran Bulan Matahari, tekanan pada kita telah sangat berkurang. Ini terutama benar selama sebulan terakhir. Serangan Sun Moon Empire telah berhenti. Mereka hanya berusaha menstabilkan wilayah mereka sendiri sekarang. Pada saat yang sama, mereka masih berusaha untuk mencegah semua pengawasan kami. Hal yang paling sulit bagi kita sekarang adalah mensurvei mereka. Dalam hal alat pengawasan jiwa, kita benar-benar tertinggal. Petik 2. Itu masih masalah pengawasan. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya. Keuntungan Kekaisaran Sun Moon di daerah ini terlalu besar. Putri Weina tidak terlihat terlalu baik. Wajahnya pucat, dan matanya agak merah. Dia tampak terlalu banyak bekerja. Wilayah kekaisarannya telah diserang. Sebagai anggota penting keluarga kekaisaran, dia berada di bawah tekanan besar. Ada rumor bahwa keluarga Kekaisaran Jiwa Surgawi telah menderita kerusakan parah ketika kekaisaran diserang. Kaisar bahkan bertarung secara pribadi dan menderita luka kritis. Heavenly Spirit City adalah kota skala besar di pusat Heavenly Soul Empire yang tidak jauh dari Heaven Do City. Setelah ibu kota hilang, kota ini adalah benteng terakhir yang dimiliki kekaisaran. Jika mereka kehilangan kota Roh Surgawi, ada hamparan tanah luas di belakangnya yang bisa diduduki oleh Kekaisaran Sun Moon. Putri Weina berkata kepada Penatua Song, Penatua Song, ayahku ingin secara pribadi datang menerima kalian semua. Namun, ia belum pulih dari cedera. Inilah sebabnya dia mengirim saya. Maafkan saya. Penatua Song mengabaikan permintaan maaf dan berkata, Anda tidak harus berdiri pada upacara sekarang. Kami memiliki musuh bersama. Juga, Akademi telah menerima dukungan dari Heavenly Soul Empire selama ini. Memang benar bahwa kami membantu Anda di medan perang. Yang mulia, Anda harus tahu rencana kami, bukan? Petik 2. Ketika dia selesai berbicara, tatapan Penatua Song menajam. Putri Weina mengangguk dengan lembut, dan tidak mengatakan apa-apa. Lagi. Rencana yang disebut Penatua Song secara alami adalah 3 legiun insinyur jiwa yang didirikan Akademi Shrek. Saat ini, hanya anggota inti dari 3 kerajaan di benua Douluo yang tahu tentang rencana ini. Dengan mengajukan pertanyaan ini, Penatua Song mengkonfirmasikan status Weina di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Semua orang melanjutkan menuju kota Roh Surgawi, yang telah dirubah total.
Guo Yuhao melihat Zuge Divine Crossbow Cannons yang diproduksi oleh Sekte Tang di atas tembok kota. Ada cukup banyak dari mereka. Sepertinya semua kanon crossbow Zuge ilahi yang dibeli kerajaan dari Sekte Tang, selama mereka dalam kondisi sempurna, sudah keluar. Ada sangat sedikit warga sipil di kota ini. Tentara ada di mana-mana. Putri Weina berkata, warga sipil kota telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Saat ini telah menjadi bentukan militer. Itu juga garis pertahanan terakhir kita. Ketika dia selesai berbicara, dia hanya bisa menghela nafas. Dia mengungkapkan tatapan yang sedikit sedih di matanya. Beberapa bulan yang lalu, siapa yang mengira kekaisaran jiwa surgawi yang hebat akan direduksi menjadi keadaan yang tragis? Setelah memasuki kota, Putri Weina secara pribadi mengatur akomodasi bagi mereka yang berasal dari Akademi Shrek, untuk sementara memungkinkan mereka untuk tinggal di kota roh surgawi. Setelah itu, dia secara pribadi mengantar Penatua Song dan Dinyan untuk menemui komandan senior pasukan koalisi yang telah terbentuk di antara tiga kekaisaran. Semua orang dari Sekte Tang tetap di belakang untuk beristirahat. Tanda pisah. Guo Yuhao sudah terlalu lelah sekarang. Begitu mereka diberi akomodasi mereka, dia segera pergi ke kamarnya untuk bermeditasi. Dia sangat membutuhkan istirahat. Ketika dia bangun dari meditasinya, langit sudah menjadi gelap. Sekarang sudah malam. Guo Yuhao menghela nafas saat dia berjalan keluar dari kamarnya. Dia merasa jauh lebih baik. Kekuatan spiritual dan energi kehidupannya yang besar berarti bahwa ia memiliki kemampuan pemulihan yang abnormal. Selain itu, dia masih menyerap esensi es misterius berjenis dalam darahnya, dan kekuatan jiwanya meningkat terus. Dia mengkonsolidasikan budidaya peringkat 80-nya. Raja beruang es secara alami mengikutinya dalam perjalanan ini. Namun, dia adalah binatang buas. Master jiwa biasa tidak bisa mengenalinya, tapi ada anggota body sect di garis depan. Mereka yang lebih kuat secara alami bisa mengenali Raja Beruang Es. Jika mereka ingin berurusan dengannya, akan timbul masalah. Meskipun itu bukan kemungkinan besar, Guo Yuhao masih meminta Raja Beruang Es untuk beristirahat dalam demi-plan spektralnya. Dia sudah menyiapkan makanan yang cukup di sana. Bahkan, itu semua makanan yang dia curi dari gudang ransum di Heaven Dow City. Dengan makanan itu di sekitar, Ice Bear King tidak perlu khawatir untuk setidaknya setengah bulan ke depan. Apakah kamu bangun? Sebuah suara lembut bertanya. Guo Yuhao menoleh untuk melihat, dan melihat Ye Guyi berdiri tidak jauh darinya. Mereka semua telah dialokasikan kamar di halaman kecil. Mereka memasuki halaman saat mereka keluar dari kamar mereka. Guo Yuhao tersenyum ketika berkata, Guyi, kultivasi Anda telah meningkat dengan baik. Ini adalah interaksi solo pertamanya dengan Ye Guyi sejak dia kembali. Dari undulasi kekuatan jiwa yang dia lepaskan, dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa kultivasinya harus berada di sekitar peringkat 70. Dia pasti telah mengalami kemajuan besar selama kultivasi pintu tertutupnya. Ye Guyi tersenyum dan menjawab, aku masih jauh darimu. Kamu adalah targetku. Petik 2. Guo Yuhao tersenyum. Kamu agak terlalu ambisius. Ye Guyi memutar matanya dan menjawab, kamu terlalu sombong. Guo Yuhao terkekeh. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa yang kalian bicarakan? Nan Qiu Qiu tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia mengambil beberapa langkah untuk mencapai Ye Guyi dan berkata dengan hati-hati kepada Guo Yuhao, aku juga mengalami peningkatan besar. Kenapa kau tidak memujiku sebelumnya? Petik 2. Guo Yuhao berkata dengan tak berdaya. Kamu telah mengalami kemajuan besar. Mengapa saya tidak tahu? Saya hanya berpikir bahwa Anda telah menganggur sepanjang waktu. Petik 2. Kamu, Nan Qiu Qiu sangat marah, dan akan bertindak. Pada saat ini, ketukan terdengar dari pintu ke halaman. Nan Qiu Qiu menatap Guo Yuhao sebelum membuka pintu. Guo Yuhao menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia melihat siapa yang ada di luar. Bukankah itu Putri Weina? Yang mulia, Nan Qiu Qiu terkejut. Weina tersenyum dan bertanya, bisakah saya masuk? Silakan lakukan. Nan Qiu Qiu segera membuat jalan. Setelah bertemu dengan para komandan senior di sore hari,
Penatua Song dan Yan Shaoze telah menyatakan bahwa niat satu-satunya mereka untuk datang ke sini adalah hanya untuk menyelamatkan orang. Tentu saja, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu kekaisaran. Hanya saja kemungkinan perkelahian pecah sekarang sangat tipis, mengingat situasinya sangat stabil. Guo Yuhao tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi Ye Guyi dan Nan Qiuqiu jelas sadar. Mengapa Yang Mulia di sini? Setelah memasuki halaman, Wei Na secara alami menoleh ke Guo Yuhao. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya ketika dia melihatnya dan berkata, "Yuhao, kamu di sini. Saya datang ke sini untuk mencari Anda." Petik 2. Guo Yuhao menunjuk hidungnya dan bertanya, "Aku?" Putri Wei Na mengangguk dan menjawab, "Ya, bisakah kita bicara di kamarmu? Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu." Guo Yuhao ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, "Baiklah kalau begitu. Yang Mulia, tolong." Saat dia berbicara, dia membawa Putri Wei Na ke kamarnya. Mata Nan Qiuqiu melebar ketika dia melihat Wei Na menutup pintu. Dia menoleh ke Ye Guyi dan berkata, "Sister Guyi, lihat. Pria ini menarik perhatian wanita dimanapun dia pergi. Saya benar-benar tidak tahu apa yang begitu menarik tentang dia." Petik 2. Ye Guyi tertawa dan menjawab, "Apa yang menarik perhatian wanita? Kamu terlalu banyak berpikir." Petik 2. Nan Qiuqiu tidak senang ketika dia berkata, "Bagaimana saya berpikir terlalu banyak? Jika dia tidak menarik perhatian, mengapa Yang Mulia datang untuk menemukannya? Bukankah dia salah satu komandan senior di Heavenly Soul Empire? Saya mendengar dia memegang posisi penting juga. Jika itu untuk urusan resmi, dia harus menemukan senior tertua. Bahkan jika dia tidak menemukan Penatua Song atau Din Yan. Kenapa dia datang untuk menemukannya? Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua." Petik 2. Ye Guyi mengetuk kepalanya dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan? Mengapa Anda tidak bisa berpikir dengan benar? Jelas, hanya ada interaksi yang sangat seremonial antara Yang Mulia dan Yuhao. Selanjutnya, kerajaannya sudah dalam kesulitan seperti itu. Bagaimana dia punya waktu untuk hubungan? Pasti ada beberapa urusan resmi. Jangan lupa bahwa Yuhao sangat simbolis dari Sekte Tang. Bahkan senior tertua harus berkonsultasi pendapatnya tentang banyak hal. Selain itu, ia sangat mahir dalam pengawasan. Saya pikir itu mungkin ada hubungannya dengan itu." Petik 2. Nan Qiuqiu berkedip dan berkata, "Hei, Suster Guyi. Saya telah menemukan bahwa Anda menjadi lebih pintar." Ye Guyi membentak, "Aku tidak. Hanya saja kamu jadi bodoh. Semakin Anda khawatir, Anda akan semakin tertekan. Anda bahkan membujuk saya sebelumnya. Mengapa saya merasa bahwa Anda tenggelam lebih dalam dan lebih dalam?" Petik 2. Tidak. Wajah Nan Qiuqiu memerah sebelum dia menyangkal tuduhan itu. Ye Guyi tersenyum. "Kamu tahu sendiri apakah itu benar. Apapun yang Anda katakan kepada saya sebelumnya, katakan itu pada diri Anda sendiri sekarang." Petik 2. Guo Yuhao mengundang Wei Na untuk duduk, sementara dia duduk di kursi yang berlawanan. "Permintaan maaf, Yang Mulia. Saya baru saja pindah. Tidak ada yang bisa saya bantu." Wei Na menggelengkan kepalanya dan mendesah ringan. "Aku tidak punya mood untuk berurusan dengan semua itu sekarang. Namun, suhu di kamarmu sedikit rendah." Petik 2. Guo Yuhao tersenyum ketika menjawab, "Saya berkultivasi sebelumnya. Apakah Anda lupa jiwa bela diri saya?" Petik 2. Wei Na tiba-tiba tercerahkan. "Oh, benar. Kamu memiliki jiwa bela diri Ais Ultimate." Guo Yuhao mengangguk dan berkata, "Yang Mulia, saya ingin tahu untuk apa Anda di sini." Wei Na mengangkat kepalanya untuk melihat Guo Yuhao. Ada pandangan mendalam di matanya, seolah-olah ada semacam gelombang emosi yang terkandung di dalamnya. Meskipun kekuatan spiritual Guo Yuhao kuat, dia masih tumbuh sedikit canggung saat dia menatapnya seperti itu. Dia terlalu malu untuk diselidiki. Pada saat ini, Wei Na berlutut di depan Guo Yuhao dan bersujud kepadanya. "Yuhao, tolong selamatkan kerajaan jiwa surgawi." Rambut Guo Yuhao sudah berdiri dari pandangannya tadi. Namun, dia kagum dengan apa yang dia lakukan saat ini, dan segera bergegas maju untuk mengangkatnya.
Yang mulia, apa yang kamu lakukan? Kita bisa bicara. Wei Na membiarkan Huo Yuhao mengangkatnya. Namun, dia sudah menangis saat menghadapi Huo Yuhao lagi. Air mata seorang wanita sangat mematikan. Ketika dia melihat air mata di matanya, Huo Yuhao merasa sangat masam di hatinya. Putri Wei Na sangat menakjubkan sebelumnya. Tapi sekarang, ketika dia berpikir sampai di sini, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Yang mulia, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya, katakan saja secara langsung. Saya akan membantu Anda dengan cara apapun yang saya bisa." Petik 2. Terima kasih. Wei Na terisak saat dia mengangguk. Maaf, saya kehilangan ketenangan. Saya berada di bawah terlalu banyak tekanan selama periode waktu ini. Rasanya senang bertemu denganmu lagi. Saya masih ingat pertama kali kami bertemu. Petik 2. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya duduk diam di sana. Jika dia benar-benar menganggapnya sebagai wanita muda yang lemah, dia akan melakukan kesalahan yang sangat bodoh. Putri Jiu Jiu sudah sangat mengesankan. Namun, Huo Yuhao lebih memikirkan Putri Wei Na. Wei Na menghapus air matanya ketika dia melihat bahwa dia tidak bereaksi. Dia berkata, "Kekaisaran Sun Mun telah datang terlalu tiba-tiba. Mereka benar-benar menutup pengawasan kita terhadap mereka. Awalnya, saya senang bahwa kami memiliki sekte tubuh bersama kami. Aku bahkan berpikir bahwa kekuatan kita secara keseluruhan lebih unggul daripada Kekaisaran Bintang Luo. Namun, siapa yang tahu bahwa alat jiwa Kekaisaran Sun Mun memiliki standar yang mengesankan. Ketika saya pertama kali melihat ledakan besar yang merobek garis pertahanan kami, bagaimana tuan jiwa tingkat lanjut kami terbunuh dan bagaimana musuh kami benar-benar baik-baik saja di bawah penghalang pertahanan yang terkait, saya menyadari betapa bodohnya pemikiran saya." Petik 2. Dia tampak sedikit terganggu dan bingung ketika dia berbicara sampai di sini. Dia tidak berusaha untuk merasa iba dari ini, tetapi menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Dia telah melewati terlalu banyak selama beberapa bulan terakhir. Kerajaan telah runtuh, banyak nyawa yang hilang, dan segala sesuatu tampaknya sangat terhubung dengan alat jiwa. Setelah menghela nafas, Wei Na mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao. "Ketika aku pertama kali melihatmu, aku sudah menyadari pentingnya alat jiwa. Jujur saja, meskipun kita telah kehilangan sangat banyak, kita akan berada dalam kondisi yang lebih buruk jika bukan karena meriam crossbow Divine Zuge yang diproduksi oleh Sekte Tang. Saya mendengar tentang eksploitasi Anda di Star Luo Empire. Anda adalah orang yang membantu Kekaisaran Luo Star mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdo, yang mengurangi tekanan pada kami. Meskipun Anda tidak berpartisipasi langsung dalam perang, Anda masih seorang dermawan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Meskipun Kekaisaran Jiwa Surgawi sedang menurun, saya masih bisa membuat keputusan. Aku bisa memberimu gelar bangsawan." Petik 2. Dia dipenuhi dengan harapan ketika dia melihat Huo Yuhao pada saat ini. Dia menunggu jawaban ayahnya dengan penuh semangat. Huo Yuhao sangat terkejut sekarang. Putri Wei Na ini memang sangat mengesankan. Bagaimana dia tahu aku membantu Kekaisaran Luo Star mendapatkan kembali kendali atas pegunungan Mingdo? Star Luo Empire tidak akan secara terbuka mengungkapkan semua detail itu. Selanjutnya, dia juga tahu bahwa saya ditawari gelar bangsawan oleh Star Luo Empire. Kalau tidak, dia tidak akan menyarankan itu padaku. Satria di Kekaisaran Jiwa Surgawi masih sangat baik meskipun Kekaisaran hanya tersisa dengan sepertiga dari wilayah aslinya. Dalam hal kecerdasan, Kekaisaran Jiwa Surgawi harus berada di depan Kekaisaran Bintang Luo. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menjawab, "Maaf, Yang Mulia. Mungkin Anda sudah tahu bahwa saya ditawari gelar bangsawan oleh Star Luo Empire. Tetapi saya melakukan itu karena beberapa masalah pribadi. Saya tidak serakah. Saya menghargai tawaran Anda." Petik 2. Putri Wei Na menghela nafas dalam hatinya. Dia sudah sangat terbuka dengan kata-katanya. Tapi Huo Yuhao masih menolaknya. "Yuhao, kamu tahu situasi kita sekarang. Aku bisa menawarimu lebih banyak, tapi itu hanya bisa terjadi setelah kita bernasib lebih baik.
Jika Anda memiliki kebutuhan, silakan beritahu saya. Petik 2. Dia hanya berbicara tentang keuntungan. Sepertinya dia mencari sesuatu yang besar. Guo Yuhao merenung sejenak sebelum menjawab dengan serius. Yang mulia, saya tidak memiliki apapun yang saya butuhkan. Kebutuhan saya adalah kebutuhan akademi. Selama Kekaisaran Jiwa Surgawi terus mendukung akademi, semuanya baik-baik saja. Jika Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Petik 2. Orang yang keras kepala. Wei Na diam-diam tertekan, tetapi raut wajahnya berubah semakin melankolis. Saya hanya berharap bahwa Anda dapat membantu Kekaisaran Jiwa Surgawi suatu hari nanti. Kami tidak akan melupakan kontribusi Anda. Jika kami dapat melakukannya dan Anda membutuhkannya, beritahu kami. Janji ini untuk selamanya. Jujur saja, saya hanya di sini hari ini untuk membangun hubungan yang baik dengan Anda. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Itu benar. Aku di sini untuk menepi. Selanjutnya, saya bertekad bahkan sebelum saya datang. Apapun permintaan yang Anda miliki, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Itu termasuk tubuh saya. Putri Wei Na menurunkan suaranya. Ketika dia selesai berbicara, dia sudah menundukkan kepalanya. Suaranya lembut, tapi cukup terdengar untuk Guo Yuhao. Dia sangat cantik, dan dia juga genit sekarang. Bagi pria manapun, dia sangat menarik. Bahkan Guo Yuhao sedikit tergerak ketika dia melihatnya seperti itu. Yang mulia, Anda tidak harus seperti itu. Kami memiliki musuh bersama sekarang. Semua orang tahu bahwa kita akan hancur jika Kekaisaran Jiwa Surgawi dihancurkan oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Itu sebabnya kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Hanya saja Anda harus tahu bahwa Shrek bekerja dengan semua kekaisaran. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah mengulur waktu. Sementara alat jiwa Kekaisaran Sun Moon sangat kuat. Mereka tidak sekuat 3 kekaisaran digabungkan. Setelah menempati begitu banyak tanah, mereka akan membutuhkan waktu untuk menetap. Kali ini sangat berharga bagi kami. Petik 2. Iya, Wei Na mengangguk dengan lembut sebelum dia berdiri dan berkata, Yuhao, aku sudah mengatakan niatku dengan jelas. Karena Anda tidak memiliki permintaan, saya akan pergi dulu. Masih ada hal-hal yang perlu saya selesaikan. Itu masih sama. Jika Anda memiliki sesuatu di masa depan yang Anda perlukan kami untuk membantu Anda, kami akan mendukung Anda tanpa ragu-ragu. Petik 2. Yang mulia, Anda terlalu baik. Guo Yuhao sedikit mengangguk sebelum dia berdiri dan mengirimnya ke pintu. Dia tiba-tiba berbalik ketika mencapai pintu. Dia menatapnya dengan tatapan tajam. Guo Yuhao sedikit terkejut, dan hanya mendengar Wei Na berbisik. Apakah kamu memiliki masalah pria seperti itu? Apa? Guo Yuhao bingung, dan wajahnya memerah. Dia tidak mengharapkan Putri Wei Na yang elegan untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Wei Na tertawa sebelum pergi. Ketika dia pergi, dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku akhirnya merasa lebih baik. Bibir Guo Yuhao bergidik ketika dia melihat dia pergi. Meskipun dia tahu bahwa Putri Wei Na hanya menjadi dirinya sendiri pada akhirnya. Itu terlalu konyol. Putri Wei Na pergi, dan Bei Bei muncul dari samping. Dia tertawa. Junior kecil, apakah dia di sini untuk menyuapmu? Guo Yuhao tertawa getir saat dia mengangguk. Dia sudah merasa bahwa Bei Bei tidak jauh sekarang. Meskipun Putri Wei Na tidak terlalu keras sebelumnya, Bei Bei masih bisa mendengarnya, mengingat kultivasinya. Bei Bei tertawa. Kamu sedang laris sekarang. Bukankah lebih baik menjadi pangeran konsort? Petik 2. Wajah Guo Yuhao menjadi hitam. Senior tertua. Bahkan kamu menertawakanku. Haha, junior kecil. Seorang pria tidak boleh mengatakan tidak. Bei Bei tertawa sebelum berjalan pergi. Guo Yuhao segera mengejarnya dan bertanya, Senior tertua, kapan kita mengambil tindakan? Bei Bei menjawab, kami akan membicarakannya setelah makan malam. Penatua Song dan Dinyan keduanya kembali. Penatua Song mengatakan bahwa Kekaisaran Jiwa Surgawi berharap agar kita dapat membantu mereka dengan pengawasan. Sepertinya mereka tahu apa yang kamu lakukan untuk Star Luo Empire. Mereka ingin mengeksploitasi kita sepenuhnya.
Putri Weina mungkin datang untuk menemukanmu karena alasan itu. Dia wanita yang pintar. Dia tahu bahwa Anda mahir dalam bidang ini. Dan seberapa penting Anda bagi Sekte Tang. Dia bahkan mungkin tahu bahwa Anda akan menjadi salah satu komandan utama dari 3 Legiun Insinyur Jiwa di masa depan. Menyuap Anda akan bermanfaat bagi Kekaisaran Jiwa Surgawi. Petik 2. Kuo Yuhao mengangguk dan menjawab. Saya juga berpikir begitu. Bei Bei meliriknya geli. Tentu saja. Kita tidak bisa mengecualikan kemungkinan bahwa dia benar-benar menyukai kamu. Lagi pula, junior kecilku adalah pria yang memiliki banyak bakat. Kamu cukup bugar untuk bersama Yang Mulia. Petik 2. Kuo Yuhao tertawa getir. Senior yang tertua. Berhenti mengejekku. Kami harus melakukan pengawasan. Jika tidak, kami tidak dapat menemukan guru Xiaoya. Tidak apa-apa jika kita berkoordinasi dengan mereka di area ini. Selanjutnya, kami akan membutuhkan bantuan mereka jika kami ingin menyelamatkan guru Xiaoya. Tanpa perang sebagai penutup, tidak mungkin bagi kita untuk memasuki wilayah Kekaisaran Sunmun. Petik 2. Ekspresi Bei Bei berubah serius ketika mereka berbicara tentang menyelamatkan Tang Ya. Bahkan, tidak ada yang lebih cemas darinya. Tang Ya telah menghilang sejak lama. Sudah bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, Bei Bei berada dalam siksaan ketika dia tidak memiliki berita tentangnya. Ketika dia menerima kabar tentangnya, dia sudah menjadi Bunda Suci dari Gereja Roh Kudus. Dia jelas tahu di mana kekasihnya berada, tetapi dia tidak bisa menyelamatkannya. Saat ini, sudah jelas bagaimana dia harus merasa tersiksa. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menemukannya. Dia tidak diragukan lagi sangat cemas. Namun, konflik antara pasukan melibatkan hampir 1 juta tentara. Seberapa mudah menemukan seseorang di antara 1 juta orang. Selain itu, Tang Ya ada di pihak musuh mereka sekarang. Dan tidak ada dari mereka yang tahu seberapa kuat dia. Selain itu, dia akan dikelilingi oleh individu-individu yang kuat dari Gereja Roh Kudus. Untuk menyelamatkannya, sebuah rencana harus ditetaskan terlebih dahulu. Ayo pergi dan makan malam. Setelah makan malam, kita akan mulai merencanakan. Bei Bei meraih bahu Huo Yuhao dan mereka menuju aula tamu. Tanda pisah, tanda hubung. Makan malam itu mewah. Kekaisaran Jiwa Surgawi berusaha keras untuk menyiapkan makan malam ini untuk mereka. Penatua Song dan Dinyan duduk di kursi utama. Sementara mereka yang dari Sekte Tang membentuk lingkaran. Semua orang makan dengan sangat cepat. Makanan itu terdiri dari makanan langka yang sangat bergizi bagi tubuh Tuan Jiwa. Namun, semua orang khawatir tentang misi mereka kali ini. Dan tidak dapat diganggu untuk membicarakan betapa lezatnya makanan itu. Makan malam berakhir dengan cepat. Dan para pelayan membantu mereka membersihkan meja makan. Penatua Song kemudian berkata, "Baiklah, mari kita bicara tentang misi kita." Semua orang tanpa sadar duduk tegak. Bahkan Yan Shaoze tidak terkecuali. Di depan Penatua Song, dia masih seorang junior. Setelah merenung sejenak, Penatua Song mengalihkan perhatiannya ke Yan Shaoze dan bertanya, "Shaoze, apa pendapatmu?" Yan Shaoze menjawab, "Saya pertama-tama akan berbicara tentang apa yang kita pelajari dari Kekaisaran Jiwa Surgawi hari ini. Saat ini, Jiwa Surgawi, Douling, dan Star Luo Empires semuanya berkumpul di suatu tempat. Di sini, ada 9 legiun penguasa jiwa dan lebih dari 20 gelar Dou Luo. Kekuatan keseluruhan agak tinggi. Marsekal dari 3 tentara adalah seorang pangeran dari Kekaisaran Jiwa Surgawi yang dikenal sebagai Sui Sui. Dia berharap kita dapat membantu Kekaisaran Jiwa Surgawi melemahkan kemampuan pengawasan Kekaisaran Sunmun." Pada saat yang sama, ia memberikan beberapa informasi tentang pasukan mereka. Dia akan berkoordinasi dengan kami untuk misi ini. Petik 2. Penatua Song menambahkan, permintaan mereka cukup masuk akal. Bagaimanapun, kita hanya memiliki 11 orang. Tidak mungkin bagi kita untuk mengubah seluruh situasi perang. Namun, kita masih bisa melemahkan kemampuan pengawasan musuh. Petik 2. Penatua Song adalah salah satu dari master jiwa tipe agility terkuat yang saat ini hidup. Rank 97 Transcendent Dou Luo.
Jika dia muncul, akan sangat mudah baginya untuk menghancurkan beberapa alat jiwa pengawasan. Kecuali Kekaisaran Sun Moon memiliki semacam pengaturan ketat. Penatua Song mengalihkan perhatiannya ke Bei Bei. Bei Bei, ceritakan pendapatmu. Bei Bei adalah pemimpin Sekte Tang, dan salah satu tokoh simbolis dari akademi juga. Bei Bei mengangguk dan menjawab, lagu Penatua, Din Yan, tujuan utama kami di sini adalah untuk menyelamatkan Xiaoya sebelum kami melakukan yang terbaik untuk membantu Kekaisaran Jiwa Surgawi, dengan syarat bahwa kami dapat memastikan keamanan pribadi kami. Itu sebabnya saya pikir kita harus melakukan pengawasan kita sendiri terlebih dahulu, dan mencari tahu di mana Xiaoya. Pada saat yang sama, kita bisa mencari tahu apa pengaturan Sun Moon Empire sebelum kita memutuskan tindakan terbaik. Petik 2. Penatua Song sedikit mengangguk dan merasa terhibur ketika dia melihat Huo Yuhao. Dia bertanya, ayo, pahlawan pengintai kecil kita. Bagaimana menurutmu kita harus bertindak sehubungan dengan Kekaisaran Sun Moon? Petik 2. Eksploitasi Huo Yuhao di pegunungan Mingdo telah lama menyebar ke akademi. Sebagai anggota penting dari Paviliun Dewa Laut, Penatua Song secara alami tahu apa yang telah terjadi. Setelah mendengar kata-kata Penatua Song, bahkan Yan Shaoze menyeringai. Sebelum Huo Yuhao bahkan tumbuh dewasa, Yan Shaoze sudah sangat memikirkannya. Sekarang, Huo Yuhao sudah dewasa, dan merupakan salah satu figur simbolis dari generasi muda para guru jiwa. Dia juga penguasa jiwa dengan potensi tertinggi di Sekte Tang. Huo Yuhao jarang kembali ke Akademi Shrek sekarang. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan pergi segera sesudahnya. Yan Shaoze tidak tahu sejauh mana kemampuannya. Dalam hal senioritas, Huo Yuhao masih dianggap junior kecilnya. Huo Yuhao terbatuk dan menjawab, Song Elder, Din Yan, aku bukan pahlawan. Jika kita berbicara tentang pengawasan, saya pikir saya harus baik-baik saja melakukan pengawasan udara super tinggi di Kekaisaran Sun Moon. Mengingat pemahaman saya tentang alat pengintai udara Kekaisaran Sun Moon, saya percaya mereka hanya bisa menyimpan alat jiwa mereka di ketinggian 3000 meter. Selama saya di atas ketinggian itu, saya pada dasarnya dapat mengkonfirmasi situasi mereka secara keseluruhan. Namun, karena terlalu tinggi, detailnya mungkin sedikit kabur. Saya bisa melakukan pengawasan itu. Akan sulit untuk menentukan lokasi guru Xiaoya. Deteksi spiritual saya hanya dapat bekerja di wilayah tertentu. Selain itu, pasti ada hambatan spiritual di sekitar alat jiwa tertentu di Kekaisaran Sun Moon. Begitu deteksi spiritual saya menyentuh penghalang itu, saya akan segera ditemukan. Jika saya dalam jangkauan, saya pasti akan diserang. Jika Kekaisaran Sun Moon menemukan saya khawatir saya tidak akan bisa melarikan diri. Cukup sulit untuk mundur sepenuhnya. Itulah mengapa saya menyarankan agar kita setidaknya harus melawan mereka sekali jika kita ingin membawa kembali guru Xiaoya. Kita bisa menyergap mereka di malam hari. Hanya ketika kita berinteraksi, aku bisa mengembalikan informasi yang dapat dipercaya. Tetapi hanya jika kita dapat melindungi diri kita sendiri. Petik 2. Adapun bagaimana ia akan mensurvei Kekaisaran Sun Moon, Huo Yuhao secara alami sudah punya rencana. Setelah banyak putaran pengawasan selama perang, ia perlahan mendapatkan pengalaman. Selama pelatihan Ultimate Soldier Plan, ia juga perlahan menjadikannya bagian dari dirinya. Selain itu, kemampuannya untuk melindungi dirinya telah tumbuh secara signifikan saat kemampuannya tumbuh. Dia bahkan memiliki Ice Bear King sebagai kartu trufnya. Dia tahu bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan musuh manapun jika pertarungan itu berskala kecil. Bahkan melawan Titlet Douluo, dia percaya dia masih bisa mundur dengan sukses. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Penatua Song bahkan lebih senang. Tidak heran kau adalah bakat yang kita bina dari Ultimate Soldier Plan kita. Jika kita ingin memicu perkelahian, kita akan membutuhkan bantuan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kita juga harus hati-hati. Anda harus tahu bahwa Kekaisaran Sun Moon memiliki legiun insinyur jiwa, dan mereka bereaksi dengan sangat cepat. Serangan mereka juga sangat mematikan karena alat jiwa mereka yang terhubung.
Jika semuanya serba salah, kita berisiko menderita banyak korban. Petik 2. Guo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Ya, saya sudah memikirkan hal ini. Itu sebabnya kita tidak bisa memiliki terlalu banyak orang di sekitar jika kita ingin menyergap mereka. Namun, kita akan membutuhkan individu yang kuat. Jika kita bisa mengerahkan beberapa Douluo berjudul dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, itu akan fantastis." Petik 2. Apa pendapatmu tentang memimpin pertarungan ini? Penatua Song bertanya. Saya, Guo Yuhao tertegun, dan buru-buru berkata, "Bagaimana saya bisa? Anda dan Dinyan ada di sekitar. Saya hanya seorang prajurit kecil di bawah kalian berdua." Petik 2. Penatua Song tertawa. "Baiklah. Kamu tidak harus rendah hati. Jika Anda berbicara tentang berperang, Cao Ze dan saya sama-sama tidak cukup berpengalaman. Anda telah berpartisipasi dalam banyak perkelahian melawan Kekaisaran Sun Moon, dan Anda tahu legiun insinyur jiwa mereka. Lebih baik dari kita, kami bukan tentara sungguhan. Siapapun yang mampu akan memimpin kita. Mari kita lakukan. Mulai sekarang, kami bertujuh, termasuk saya dan Cao Ze, akan berada di bawah perintah Anda. Adapun untuk berhubungan dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi, saya akan melakukannya. Apa yang kalian pikirkan? Mereka dari Tang Sekte secara alami tidak dalam posisi untuk mengatakan apa-apa, tetapi mereka semua tertegun. Mereka tidak berpikir Penatua Song akan berpikir begitu tinggi tentang Guo Yuhao. Yan Saus berkata tanpa ragu, "Saya pikir itu layak. Penatua Song, Anda bijak." Petik 2. Aku, Guo Yuhao tersenyum pahit saat dia memandang Penatua Song dan Dinyan. Mengapa mereka berdua terlihat licik dengan senyum mereka? Apakah saya tidak diletakkan di tempat? Saya harus memerintahkan keduanya. Penatua Song berkata dengan wajah lurus. "Yuhao, kamu tidak perlu stres. Kami tidak bercanda dengan Anda. Anda akan memimpin misi ini. Dan kami akan melakukan yang terbaik untuk berkoordinasi dengan Anda. Kau satu-satunya yang benar-benar tahu apa yang terjadi dengan pasukan insinyur jiwa Sun Moon Empire. Selain itu, kami belum pernah melawan pasukan insinyur jiwa yang sebenarnya sebelumnya. Anda harus tahu bahwa kekuatan pribadi kita kurang menonjol dengan keberadaan alat jiwa yang terhubung. Kalau tidak, Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak akan berada dalam kondisi seperti itu, karena mereka mendapat bantuan dari Sekte Tubuh.